Jebret Team, Komentator Challenge is back dan sekarang udah masuk season 2. Di tengah serunya hajatan bola Eropa, CAF dan Jebret Team bikin sebuah turnamen yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Kapan lagi momen buat kalian menjadi pandit dan juga komentator yang ditonton oleh ribuan orang. Caranya gimana untuk kalian menjadi pandit dan komentator itu? Langsung aja cek Instagram dari CAF dan juga Jebret Media. Ingat, ada hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadi pandit di level nasional. Langsung aja cek sekarang. Let's go. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Hup, Holland, hup, laat Leonid Insen Hempistan, hup, Holland, hup. Udah. Ada Edman menasi goreng. Bisa lebih panjang lah. Gebakken ei met sambal en wat kroephoek en een glaasje bier erbij. Hey, happy. Bisa lebih lengkap lagi Tapi di nyanyinya. Belanda tuh kerupuk Jal. Tetep ya. Iya. Ini bukan crackers. Sambal, Sambal. kerupuk, Handuk. bakmi, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Emang beririsan banget sebenarnya sama kita. Bang. Istilah lu beririsan. Beririsan sama budaya kita. Kok sih Belanda walaupun dengan performa yang ya dibilang bagus banget juga enggak, cuman oke lah. Enggak, tapi lebih bagus lah. Improvement jelas. Match terbaik mereka dari 3 match sebelumnya. Iya, gue setuju kalau itu. Kalau dibilang yang bagus banget ya enggak juga. Enggak juga, cuma ada improvement. Iya, itu yang penting kan. Ya. Dalam turnamen ini kan you have to grow. You have to grow karena masih ada perempat final, semifinal dan final. Dan so far prediksi gue masih oke. Jerman Belanda di final. Jerman Belanda di final. Ya. Ulangan 88. Enggak. Dunia juga 90. Enggak juga Enggak. sih. Jerman Belanda pernah di final ya? Piala 74. Paling Piala Dunia. 4. Kelihatan sudah 45 tahun nonton bola. Malah ketahuan nih. Jadi ketahuan nih. Oke, kita masuk ke pertandingannya. Hakpo lagi-lagi menunjukkan performa luar biasa kalau di timnas. Ya. Apa yang lu lihat dari pemain ini, coach? Ya emang dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Cuman bebannya di Liverpool terlalu berat. Dia harus jobnya terlalu berat. Belum bisa perform seperti itu. Kalau dia diberi performa, tapi dari kiri di Liverpool kan ada Luis Diaz yang jago banget menurut gue. I'm a fan of Luis Diaz. Gue suka pemain kayak gitu. Jadi dia nggak dapat posisi di situ. Tapi di timnas membuktikan posisi di kiri kan. Cuman di timnas dia sering main sebagai nomor 10 pun bagus juga. Iya, kayak di 2022. Foslan juga bagus juga. Jadi emang di timnas bagus, dia happy di timnas. Lu Zal, lihat bedanya dia di Liverpool dan di timnas? Nah, tadi kan coach udah nyinggung soal posisinya itu. Dia di Liverpool di awalnya kita anggap ini pemain yang serbaguna nih, bisa cover banyak posisi, tapi nyatanya malah jadi masalah di eranya Klopp di akhir-akhir karena kita bingung posisi terbaiknya ini apa sih sebenarnya. Karena ketika di kiri pun juga sempat nggak perform, akhirnya dicoba di gelandang, dicoba di striker. Tapi di 5 pertandingan terakhir Jurgen Klopp di musim lalu pun juga dimainin di kiri udah mulai kelihatan paling bagus sebenarnya dia bandingkan sama Nunes atau Luis Diaz. Gakpo paling mendingan waktu itu. Dan juga kalau di timnas kenapa dia paling kelihatan bagus so far, gue ngeliat emang outputnya dia emang lebih bagus di timnas ketimbang di Liverpool. Dan juga dia lebih simpel kalau main di timnas, gue liat lebih tekuk sekali, shoot jadi gol. Kadang kalau tekuk nggak bisa shoot dia juga crossing, dan crossingnya juga berguna. Dia juga salah satu pemain paling kreatif juga loh di hajatan bola Eropa kali ini karena crossingnya, passing yang dia pilih opsinya tuh kerap kali opsi yang paling bener kalau gue lihat. Dan emang dia di Piala Dunia Qatar pun juga salah satu pemain outputnya paling berasa kan, di fase grup golin semua kan dia waktu itu. Bagus, kalau di timnas. Iya, lebih dapat peluang jadi gol, lebih simpel dan itu lebih berbahaya. Dan gua ngeliat ini versi Rashford lebih klinikal lah kalau gua bilang. Kalau Rashford juga gitu, dapat bola cutting inside, kadang udah dapat peluang shoot cutting inside lagi. Rashford di peaknya mungkin. Iya, tapi kalau Rashford udah dapat peluang shooting dibalikin lagi coach, cari kaki kiri, balik ke kaki kanan. Enggak, Gitu. Ini lebih ketinggian lagi bang. Lo Lebih kalau ketinggian dia diasah. Gue lebih ke Thierry Henry daripada Rashford. Wah gila nih Gakpo nih.
Buat di Saya di posisi Liverpool dia nggak akan bisa berkembang, percaya sama gua. asal dia Nah, dikasih enggak kiri nanti di terus bawah aja. slot kan Klopp udah cabut. Iya. Di bawah slot Luisito. bisa aja Luis Diaz dijual. Harus. Oh, Karena lain cerita. masih ada value-nya. Gakpo kan lebih chemistry-nya mungkin bakal lebih Iya. dapet Lebih muda juga lagi ya. Iya, faktor usia Jangan bakal kaget berpengaruh kalau juga. Luis Diaz dijual. Gakpo Barcelona. ditaruh Iya. ke Barcelona. Valid. Karena masih ada duitnya. Duitnya. Duitnya masih Barcelona ada duitnya. Itu pertanyaan jujur. Barcelona ada duitnya. Bohong kalau Barcelona. Ya, lu mau sedikit Barcelona, oke. Dikit-dikit. Karena Nike sudah store duit. Oh, ya. Udah kontrak tahun ini dapat ekstra 200 juta dan lock yang diberikan oleh La Liga untuk financial lock nggak bisa spend sekarang udah dicabut. Jadi mereka bisa spend. Ada keleluasaan dikit nah. lah ya. Memang nggak bisa beli pemain 100-200 juta. Tapi kalau Harganya, Diaz tapi bisa. kalau Luis Diaz masih bisa. Dan mereka butuh sayap kiri. Iya, dan kalau sampai Karena Gakpo dikasih space. Joao Felix kan udah di kick, Cancelo Iya. di kick. Jadi mereka butuh sayap kiri. Jadi nggak kaget gue kalau Luis Diaz pindah ke Barcelona gue ngeliatnya juga sih. Fine juga Dan sih Gakpo kalau gitu. jadi punya tempat. Gakpo jadi punya Wah, tempat. itu sampai kalau betul. iya gue berharap banyak sama slot. Win-win solution buat semua sih kalau Iya. begitu terjadi. Tapi gue nggak Iya. berharap banyak untuk dimainin lagi nama pemain seperti Depay. Gak Depay. layak dia buat di timnas. Justru kalau gue bilang ya bener ini kata coach ini penampilan paling mendingan Belanda dan kalau gue bilang coach ini Belanda kayak di persiapan menjelang hajatan bola Eropa ketika persahabatan kan nyoba mainnya Ya. kayak begini juga mainnya lebih cair lebih peluang tuh lebih jadi Lawan segala Kanada, macam. lawan Iceland keren banget mainnya. Iya itu persiapan ini kan persiapan hajatan bola Dua kan. game sebelumnya. Itu main paling oke itu persiapannya menangnya ngebantai semua tuh 4-0 lawan Kanada menang Dua juga kali 4-0 juga 4-0 juga itu kan lebih punya tujuan gitu setiap kali megang bola dan gue nggak heran kenapa kemarin mainnya lebih enak karena sesuai mungkin nonton DP juga itu Kuman karena sesuai ngomongin soal jangan lagi-lagi coba Schouten dan Firman itu sebagai partnership di lini tengah karena itu sama sekali nggak berjalan walaupun dua pemain itu udah saling kenal Dan jangan pasang Reinders di nomor 10. dan nyata Dan sukses semalam kan dipakai itu, semalam dipakai tuh. iya akhirnya dipakai sama Koeman Schouten sama sama Reinders lebih mundur dan itu kelihatan serangan jauh lebih cair, lebih punya tujuan segala macam dan itu kan berjalan lebih lancar kan. Dan Reinders ini punya peluang beberapa kali on the break di situasi mana serangan balik tactical juga board-nya? bagus. Oh, mau dikeluarin. Sembari nunggu. Sambil menunggu ya. Ini. Nggak tahu, gue kalau Belanda lebih fokus aja. Kenapa kok sih? Ya cinta, Lebih cinta. nyaman. Iya. Cinta Dan- jatuhnya. Kan gue sebuah live reaction kan. Kalau udah main jelek dikit gue udah males. Matiin. Dan- Cuman kalau Belanda gue masih Dan ini Mau coach, fokus. sabarnya mereka tadi malam tuh gue ngeliat kelihatan oke banget tuh. Sabar untuk nyerang ya, nggak selalu serta-merta ke depan doang. Tapi mereka lebih sabar dan timing lari dari si Dumfries itu emang bagus juga. Dan faktor pergantian si Malen tuh benar-benar ngubah jalannya permainan Austria pun juga. neken, Sal. Austria iya, dia makanya memaksa Belanda. Austria, lawan apa sih semalam? Romania, Romania ya. 15 menit awal bang. Ditambah bek kanan di Romania rambutnya biru tuh juga kacau banget sih jaga itu ini. bisa diekspos Bisa segala diekspos macam. banget terlalu berkali-kali. mudah. Sudah Tapi siap, Bung? Bung lagi. Menir. posisinya disesuaikan dulu. Oh, ya. Ini Schouten di partnership Ya. lini tengah 2 itu. Ya, kamera. di atas kertas Belanda main 4-3-3. Nih gue geser dulu ya. Ya. Lawannya kuning lagi pas. 4-2-3-1, 4-3-3. Ya. Sama. Template dia lah. Oke. Mana kamera? Ya udah, sip, aman gitu. Oke. Hmm. Ini si Gakpo, ini Bergwijn. Yes. Oke. Ini Depay, Simons, Reinders, Schouten, Dumfries. Oke. Di lapangan faktanya main 3 back geser. Dumfries ke atas sama dengan Gakpo. Si Simons Savi, ya. geser, Bergwijn masuk ke dalam. Makanya kalau lu lihat si Dumfries terus kan, Iya. yang berapa kali dapat peluang kan, passing, crossing, karena Bergwijn masuk ke dalam. Nah kerjasama dengan 4 ini, kombinasi 4 ini, dan ini berjalan lancar. Oke. Berjalan lancar karena Rumania juga tolol. Mereka ngepresnya 4 orang, tapi nggak full press, Tanggung. nanggung. Sehingga berapa kali Trupas lewat tengah, terutama Schouten, passingnya bagus banget. Dan juga Reinders di babak pertama 100% akurasi Bang, 100% sampai semua. Nah, passingnya itu lewat tengah semua. Simons katrok di kotak penalti. Nah, Iya. Tapi dia distribusinya bagus. oke ya. Di kotak jangan suruh dia masuk kotak penalti lah. Iya. Tapi dia distribusinya bagus. Bergwijn pun demikian. Karena dia masuk buka ruang untuk Dumfries. Iya. Dan defense-nya mereka juga bertiga ini lebih ke tengah. Ini diabaikan sama Rumania. Space kosong. Gede banget dan space-nya gede Gede banget. banget. Dan ini dimanfaatkan sama Dumfries.
Karena mereka fokusnya ke tengah, nggak mau 4 pemain ini pegang bola, dimanfaatkan. Sesimpel itu. Iya. Dan baru kelihatan pas lawan Rumania, Belanda itu emang sistemnya ini template yang dimainkan sama si ini sebenarnya. Kuman emang selalu dicoba formasi kayak begini. Berkat ada Ake juga yang nyaman untuk formasi seperti itu kan dia nyaman banget main Hybrid. kayak sistem kayak begitu, Iya. hybrid ya istilahnya. Tapi kan kemarin ketika sampai di fase grup emang nggak kelihatan, dan itu kan kelihatan buktinya apa ya, karena partnership lini tengahnya Tahu itu yang kenapa nggak jalan. lawan Austria? Sebenarnya lawan Austria itu nggak jauh beda kan. Tapi lawan Austria semua lagi off. Jadi passingnya nggak nyampe semua. hilang. Dan mereka ambil keputusan salah semua. Makanya dalam 7 hari ini juga tipikal Belanda yang mungkin budaya lain nggak paham ya. Jadi match Austria sama match ini kan ada 7 hari kosong. Gap. Apa yang mereka lakukan bukan hanya latihan, bukan hanya main golf. Mereka duduk rembukan, saling salah-salahkan. Yep. Oh, evaluasi. Evaluasinya jadi bener-bener evaluasi keras lawan keras. Ini Belanda banget ini. Gue mengalami dulu waktu gue kerja di perusahaan di Belanda, sama. Sales menurun, kumpul. Udah fuck you-an keluar. Harus truth semua tuh coach. Harus terus semua. Dan Van Dijk bilang, Depay bilang, Koeman bilang, nggak selalu mulus. Kata-kata kasar keluar. Tapi kita semua profesional. Ini yang disebut top sport. Olahraga top harus bisa kayak begini. Berkat internal evaluasi, semua membuka, nggak ada baper, nggak ada apa. Keterbukaan, lahirlah Performa. ya. Dan budaya kayak gini nggak bisa diterapkan, nggak usah apalagi di Indonesia. Di Eropa pun belum tentu bisa. Tapi ini tipikal Belanda. Iya. Straight to the point, no bullshit. Musim depan Ten Hag bakal nyoba itu di MU. Tena udah sering lakukan, makanya bentrok kan. Pemain Karena ngambek. orang ini berlawanan dengan budaya Inggris. Inggris kan yang sopan, Inggris lebih konservatif, menyimpan. sopan, dikit-dikit thank you, dikit-dikit excuse me. Dibalik. Iya kan? Cuman di belakang tahu sendiri kan. Ya. Bayangin Nah, soal jadi itulah kenapa salah satu alasan kenapa banyak pelatih Belanda nggak berhasil karena bentrok dengan budaya ini. Terlalu dar-der-dor. Van Gaal kan gitu. Iya. Ya kan? Bagus. Sangat cuman- keras itu pun. Iya. Tapi ya suka-sukaan. Kalau gue sih suka budaya kayak begini. Gue happy. Zal. Yap. Gue hajar Rizal kurang keras apa? Iya. Iya, Tapi tujuan gue bukan untuk menginjak-injak harga diri dia, untuk membuat mental dia kuat. Sebelumnya sama Mardel. dan gue udah berasa Belanda-Belanda banget nih sekarang. Oh ya. iya? Ada Belanda-Belanda Iya yang merasa sih, sekarang kelihatan. ini. Rizal, Kemarin iya. inget deh, sebelum Rizal kan Mardel gue hajar Iya. kiri kanan. Dan Vaniko dan siapa? Tujuannya bukan untuk melecehkan dia. Justru kalau gue nggak respect dia, Diem. gue cuekin. Iya. Ngapain gue buang waktu gue? Iya. Bodoh amat. Karena gue lihat dia punya potensi, cuman arahnya masih kayak ayam tanpa kepala. Harus kita arahkan. Kita dibahasain Harus ya. kita kasih kepala. Emang Nico belum terarah coach? Enggak, itu enggak akan terarah juga itu. Itu udah capek gue sama dia. Padahal nama depannya Van. Oh, udah Bukan Belanda Belanda banget. apa lagi tuh? Van. Zal. Yes. Kita kembali ke game kemarin. Iya. Sisi kanan masih menjadi fokus dari Koeman. Dicoba beberapa pemain kemarin Bergwijn. Berguain dulu, ya. Tadi udah dijelasin sama Koci, perannya Bergwijn justru masuk ke dalam, narik Iya. pemain buat ada space buat Iya, si Dumfries masuk ke dalam overlap. Ya itu emang harus template yang harus sering-sering dilakuin sih. Bahkan Dumfries sama bergantian sama si Bergwijn juga bisa ganti-gantian di posisi itu. Bergwijn kan juga punya work rate untuk defense juga cukup oke sebenarnya. Karena pengalaman dia sama Mourinho juga dipaksa untuk jadi wingback juga kan. Tapi kalau untuk gua lihat peran-peran kayak gini emang cocok untuk tipe-tipe kalau penggantinya si siapa tuh kemarin Bergwijn, penggantinya emang Malen aja. Gue makanya selalu sampai sekarang Frimpong ini menurut gue lebih ke impact substitution aja. Kalau untuk starter bagi gue posisinya bakal bentrok karena secara timing lari Frimpong tuh juga manfaatin lebar gitu. Pimpong itu harus diganti dia posisinya Dumfries. Iya. Iya, makanya kalau untuk dia posisinya ada Dumfries di belakang dia juga ada di situ. Larinya juga sama-sama di situ-situ Iya, doang, iya. bakal bentrok Iya, di situ. di Nggak bisa situ-situ doang. nggak bisa narik si back kirinya tarik ke sini buat manfaatin space-nya buat si Dumfries. Orang bertanya, apa yang terjadi kalau seandainya Dumfries di cover juga, Bergwijn ke dalam? Artinya Bergwijn asumsi backnya nggak ikut ke dalam. Bergwijn itu punya skill untuk ngelewatin. Pada saat Dumfries di cover dia nggak bisa overlapping, Bergwijn akan keluarkan skill individual untuk masuk ke kotak penalti, lebih bahaya lagi. Ya. Dan pasti wingbacknya turun ke dalam
membuat space untuk Dumfries. Iya, dan faktor lain selain bahas tadi space soal fullback juga, gue ngeliat Van Dijk ini salah satu pemain paling improve juga sih kemarin. Kelihatan Van Dijk-nya akhirnya kelihatan ini akhirnya Lo setelah tahu 3 kenapa? pertandingan. Ini juga soal Van Dijk. Van Dijk itu dihajar satu Belanda. Sama legend. Iya. Dihajar satu Belanda. Karena pada saat Veerman sama Schouten lawan Austria ke depan, dia nggak cover. Oh, mestinya naik. Dia pengen cover cuma defendernya Belakang. dia aja di belakang. Nggak bisa main kayak gini. Iya. Sama Van Basten sama siapa? Dihajar, dihantam. Yep. Dan akhirnya Koeman itu dengerin orang-orang senior-senior Teammate dulu dia. Pemain-pemainnya dulu ngomong, oh ya ternyata kita nah lahirlah itu pembicaraan juga dengan Van Dijk. Lu bisa nggak main kayak begini? Kasarnya kalau lu nggak bisa, gue ganti. Mau nggak mau Van Dijk harus adaptasi. Lahirlah itu Van Dijk kemarin. Dan itu bagus banget kemarin. Iya. Van Dijk duel nggak pernah kalah kayaknya kemarin tuh pertandingan lawan Rumania, dan dia Bukan karena nggak bisa, karena di Liverpool ini dia nyaman dengan ama klub Sistem. diperbolehkan. Karena Di sistem belakang. beda, iya. Jadi dia nggak satu lini lebih ke belakang untuk mengcover teman-temannya. Iya benar. Nggak bisa kayak begitu. Dan Van Dijk kan bukan tipe back yang reaktif, kalau ada lawan dia bakal sapu Iya. segala macam. Dia lebih kayak commanding, Nunggu, dia bakal iya, ngatur commanding, segala cover, macam. iya, Itu iya, kan iya. tipe dia banget. Tapi kemarin dia lebih berani duel, nggak pernah kalah untuk pertandingan lawan Rumania. Dan yang gue lihat kemarin pemain Rumania kalau udah bisa gocek si Dumfries, gocek si De Vrij, kalau udah ngelawan Van Dijk, good luck lah. Itu pas lawan Van Dijk bener-bener solid banget kemarin Van Kalau Dijk Firman itu. Zal, lu ngeliat dia begitu masuk gimana? Untuk kemarin paling mendingan tuh ya. Firman. Sampai sejauh ini paling mendingan Karena dibanding nggak bareng mainnya. Iya, dan sebagai substitution lawan juga faktor fitnessnya gue udah menurun, dan Firman Iya. lebih mendingan kemarin, dan impactnya juga dia hampir mencetak gol ya, tapi kualitas dia emang sebagai substitution aja, nggak sebagai starter di Which awal. is good untuk meningkatkan percaya diri. Masalah Firman ini bukan masalah kualitas. Jam terbang? Firman itu lebih bagus daripada Schouten. Tapi faktanya Schouten lebih bagus di lapangan. Lebih cocok. Karena pressure. Tapi kemarin bagus dimasukin sebagai sub untuk meningkatkan percaya dirinya lagi. Itu pinter Koeman. Iya, itu pinternya Koeman. Kedepannya mungkin dia bisa, kalau Schouten kurang bagus dia bisa langsung. Tapi kayaknya menghadapi quarter final kayak formasinya bakal sama kayak kemarin ya. Harusnya. Iya. Si Winald apa Ini Dumfries. juga masalah beruntung gue bisa bahasa Belanda ya. Emang kenapa nih? Jadi Ada apa nih? gue baca banyak yang orang lain nggak baca kan. Jadi masalah Geertruida sama Dumfries. Masa siapa Coach? Geertruida sama Oh, bek kanannya, iya, iya. Geertruida Dumfries. tulisannya. Geertruida itu berapa kali ambil keputusan salah. Ya. Dia harus cover zona, dia ikut ke dalam sehingga lawan Austria kirinya kosong kan. Yang dimanfaatkan dengan baik. Kewalahan, enggak, keputusan salah. Dumfries, Koeman bilang, Dumfries itu di Inter sayap doang. Ditanya, diajak ngomong, bisa nggak lu kalau sana dibutuhkan lu masuk ke dalam. Dumfries mengiyakan jika dibutuhkan. Tapi kebetulan kemarin tidak. Dumfries mengiyakan, maka dari itu dia jadi starter. Bukan, ini juga masalah pengalaman. Nah, hal-hal kayak gini yang orang nggak ngelihat. Belanda ini punya potensi, kembali lagi ke pelatihnya. Kalau lu bisa bermain bagus, kesalahan Koeman kan bukan di tactical, di pilihan pemain. Yang mana Coach? Xavi Simons, Depay. Yes. Sedikit Coach sebelum kita tutup soal Xavi Simons, apa yang salah? Dia nggak pede di kotak penalti itu aja. Harusnya siapa berarti? Tetap Simons Wijnaldum. lagi sih. Wijnaldum. Tapi Koeman sangat suka dia karena work rate-nya Tinggi. Iya. tinggi. Dan itu Nah, dihargai sama di empat itu cocok. Bergwijn, Xavi Simons, Reinders sama Schouten. Kemarin berjalan lancar. Iya. Serangan lewat kiri, kanan, tengah, semua. Dan Bener-bener kemarin itu sangat efektif dan efisien banget. Jadi kalau Coach udah makin yakin bahwa Belanda bakal menemani Jerman di puncak final, kalau Rizal juga yakin Belanda melaju jauh atau selesai di sini? selesai sama Inggris nanti. Oh di semifinal? Di semifinal Oh sama nice, oke. Kalau teman-teman, Tantangan terbuka nih. Inggris gue bakal lawan Belanda nanti di semifinal. gue takut Zal, gue ada komentar, wah Aldi Oh, Cardus iya. nantang-nantangin orang taruhan mulu. Challenge, Kan challenge ya. Itu kan Inggris itu kan mainstream ya, kita lihatlah Inggris main kayak apa. Good luck Van Dijk nanti. Good luck Van Dijk. Kalau teman-teman gimana? Lebih yakin Jerman melaju jauh? Belanda jauh atau Kalau gimana? sana ketemu Inggris, go for 2 Inggris. Itu kalau itu namanya yakin Jal. Kalau Jebretin di rumah yakin atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kita bakal bahas game week terakhir nanti malam juga. Yang satu lagi, Turki menghadapi Austria. Sesaat lagi. Let's go. Halo
Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.